Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu hidup saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan? Bisnis saudara dipulihkan? Segala aspek kehidupan saudara dipulihkan. Saudara, kalau saudara rindu, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan Allah sanggup memulihkannya. Dan kalau Allah mau memulihkan dan Dia sanggup memulihkan, dan kita rindu mengalami pemulihan, maka seharusnya dalam kehidupan ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan memang untuk itulah Tuhan berkorban saudara, supaya setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan, kita ditebus dari keberdosaan, kita dipulihkan. Dan berbagai aspek kehidupan kita dipulihkan. Yang sakit dipulihkan. Dan sebagainya, yang terikat dipulihkan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Dia rela berkorban saudara. Sehingga Dia rela mati di kayu salib. Artinya, saudara bisa dipulihkan. Hidup saudara dan segala aspek dalam kehidupan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya saat ini, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan belajar saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, dan bagaimana supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kepada saudara. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk terjadinya pemulihan, dan kemudian dia menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan? Itu yang saya rindu kita lihat bersama saudara. Sekali lagi dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, pemazmur ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di mana Sion di sini adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada saat, ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan umatnya seperti mimpi, sehingga mulut mereka penuh dengan tertawa. Apa artinya? Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaan umatnya seperti mimpi. Karena betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya saudara. Seperti mimpi rasanya. Saudara bisa bayangkan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat pemulihan, keberhasilan dan sebagainya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara seakan-akan tidak percaya. Saudara seperti bermimpi. Saudara pernah melihat mungkin orang kaget melihat sesuatu yang luar biasa, dan kemudian dia mulai mencubit-cubit badannya untuk memastikan bahwa ini benar-benar kenyataan. Dan itulah yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itulah yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umatnya, di mana umat-umatnya seperti bermimpi dan mulut mereka penuh tertawa. Hari ini saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan hari ini? Dalam hal apa saudara ingin kehidupan saudara dipulihkan? Apakah keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan sebagainya? Dalam semua hal itu, dengar, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara seperti bermimpi. Saudara akan mengalami perkara yang luar biasa, seperti mimpi rasanya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Karena ketahuilah ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Lalu kemudian pemazmur ini juga menegaskan bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka ayat 2 dikatakan di sana. Bagian B, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang lebih luar biasa lagi saudara, bukan hanya kita yang kaget, orang lain pun kaget. Sehingga orang-orang berkata, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar kepada orang ini.
Tuhan mencurahkan berkat kepada orang ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup orang ini. Tuhan pulihkan keluarga orang ini. Tuhan pulihkan ekonomi orang ini. Tuhan jadikan orang ini berhasil. Orang-orang pun akan mengakui, saudara. Orang-orang pun akan melihat dan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, adakah saudara melihat anak Tuhan ataukah mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, di mana Tuhan mengerjakan pemulihan, dan pemulihan itu betapa dahsyatnya sampai orang-orang terheran-heran, saudara. Orang itu sendiri terheran-heran dan orang lain pun terheran-heran, dan orang lain mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saudara ada melihat kisah orang seperti itu, saudara, silakan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan ini iya dan amin, bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada begitu banyak orang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya tidak ada harapan dan sebagainya, tetapi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang menjadi jemaat tempat saya mengembalakan ini, saudara. Jemaat ini menceritakan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berasal dari keluarga yang broken home, dan bapaknya adalah dukun. Dan kemudian dia diterlantarkan. Ketika dia diterlantarkan, waktu dia masih anak muda, sekarang bapak ini sudah agak berumur. Waktu dia masih anak muda, dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai-sampai dia beribadah dengan jarak begitu jauh, dengan naik sepeda dayung, saudara. Bayangkan, dengan jalan berbatu-batu, perjuangannya begitu luar biasa untuk pergi beribadah. Jaraknya sekitar 10 km. Dia naik sepeda untuk beribadah malam-malam. Hari Minggu, ibadah tengah minggu malam-malam, dia pergi beribadah dengan jarak seperti itu, naik sepeda. Dia terus lakukan itu sampai akhirnya, saudara, hari ini dia diberkati luar biasa. Sekali lagi, dia diberkati luar biasa. Satu kali dia menanam kates, saudara. Kemudian saat dia menanam kates itu begitu diberkati oleh Tuhan pada waktu itu, saya ingat. Kates itu begitu diberkati oleh Tuhan. Padahal pada musim itu saya masih mengingat, dia sering minta doa. Ada musim kates sakit. Lalu satu kali ada orang yang datang bertanya kepada dia, "Apakah membuat obatnya? Apakah membuat sehingga kates itu tidak kena penyakit?" Tetapi kates ini begitu bagus. Dia bilang, "Aku memupuk kates ini jam 5 pagi." Orang yang bertanya tadi agak keheranan, kok bisa dipupuk jam 5 pagi? Maksudnya apa? Jam 5 pagi aku doakan kates ini. Maksudnya memupuk itu adalah dia doakan dan dia doakan. Itulah saking sungguh-sungguhnya bapak ini. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dia tanam pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau lihat cerita kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dari nol sama sekali sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, bapak itu sendiri ketika dia bersaksi, dia berkata, luar biasa Tuhan. Dia seringkali terkaget-kaget. Dan orang pun terheran-heran, sampai orang pun bertanya, kok bisa? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka itu akan terjadi. Kita seperti bermimpi, dan orang-orang lain pun akan mengakui. Apakah saudara rindu pemulihan dalam hidup saudara? Saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Dia pasti mengerjakan pemulihan. Pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar, saudara, di mana di sini pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kemudian setelah dia menjelaskan ayat 1 sampai 3 apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, ayat 4 mulai, di sana dia menjelaskan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Yang pertama di ayat 4, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb."
Pemazmur ini menegaskan bahwa supaya terjadi pemulihan itu, dia mulai menaikkan doa, dia mulai memohon supaya pemulihan terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu pemulihan yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan pemulihan yang luar biasa yang orang lain pun akan mengakui, maka yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Seperti yang dilakukan pemazmur ini, dia menjelaskan kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka perkara besar terjadi, kita seperti bermimpi, orang lain mengakui. Lalu kemudian untuk terjadinya pemulihan itu, langkah pertama yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Hari ini pun, kalau setiap saudara merindukan pemulihan daripada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Sama seperti pemazmur, dia berkata, pulihkanlah ya Tuhan. Hari ini pun, dalam hal apa saudara rindu pemulihan, berdoalah. Kalau saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan, berdoalah supaya ekonomi saudara dipulihkan. Supaya keluarga saudara dipulihkan, berdoalah. Bisnis saudara dipulihkan, berdoalah. Doakan dan serukan supaya semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena untuk mengalami pemulihan yang dahsyat, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan pemazmur ini, saudara, ayat 5, di mana di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah tentang menabur. Dia berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Supaya terjadi pemulihan, dia menegaskan bahwa harus ada menabur. Hal yang harus dilakukan adalah menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, maka menaburlah sekalipun saudara harus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berdoa. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berkorban. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan merintis, memulai sesuatu dengan berjuang. Menabur dengan tenaga, menabur dengan dana, menabur dengan banyak hal. Saudara harus menabur, dan saudara tahu itulah yang harus saudara tabur kalau saudara rindu melihat pemulihan. Dengar saudara, jangan takut, menaburlah. Karena orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah bisa menuai. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, menaburlah sekalipun harus bercucuran air mata. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Apa yang harus saudara tabur supaya keluarga saudara dipulihkan? Apa yang saudara tabur supaya ekonomi saudara dipulihkan? Apa yang harus saudara tabur supaya bisnis saudara dipulihkan? Mari tabur di hadapan Tuhan. Menaburlah kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga yang dia tegaskan di sini, saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu di mana bisa menuai, membawa berkas. Orang yang bagaimana yang akan mengalami itu? Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Artinya saudara, dia tetap berjalan maju, dia tetap melangkah sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya, dia tetap berjalan maju sambil menangis. Ada beban berat, tetap melangkah. Ada kesulitan, tetap berjalan maju. Ada persoalan, tetap melangkah, tetap berjalan maju. Dan tetap sambil menabur dan menabur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami pemulihan, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah maju dan tetaplah melangkah. Maka saudara akan melihat
Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita akan mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, kita seperti bermimpi karena dahsyatnya pemulihan itu. Kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan itu. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, menaburlah supaya terjadi pemulihan. Dan supaya terjadi pemulihan itu saudara, tetaplah melangkah dan tetaplah berjalan maju supaya terjadi pemulihan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita mau menabur dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi terapkan firman Tuhan ini buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati
Dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus.
Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahta
ku sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
Syukurku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku.